Ayah bunuh bayi 3 bulan divonis 19 tahun penjara. Embung mengering, warga andalkan bantuan air. Arus lalu lintas Kaliori kembali macet total. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan anaknya sendiri yang masih berusia 3 bulan resmi divonis 19 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Aksi kejam MS 20 tahun yang viral 1 Mei lalu dengan membunuh putrinya sendiri sempat membuat gempa. Dirinya tega membekap putri keduanya yakni Mazaya Gaira El Naura berusia 3 bulan dengan dalih kesal karena terus menangis. Skenario kebohongan juga disusun rapi setelah membuang putri kecilnya ke Sungai Kaliampo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo. Atas perbuatannya, MS resmi diganjar hukuman 19 tahun penjara pada sidang putusan Kamis siang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Budi Aryono, beranggotakan Dian Herlina Sari dan Progo Jaya Negara. Aris Dwi Hartoyo selaku Humas Pengadilan Negeri Pati menuturkan, terdakwa secara resmi mendekam di balik jeruji karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dikenai pasal 340 KUHP dengan hukuman 19 tahun penjara. Kendati demikian, terdapat hal yang meringankan, yakni terdakwa mengakui, menyesali, dan baru pertama kali terjerat tindak pidana. Pertimbangan di dalam majelis hakim di situ disebutkan bahwa pertimbangannya dan telah terbukti. Ya, di situ ada hal yang memberatkan, meringankan, yang memberatkannya perbuatan terdakwa tergolong sadis karena dia pembunuhannya sendiri. Kemudian juga kalau yang meringankan ya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya. Dan terdakwa juga baru melakukan satu kali tindak pidana ya, pembunuhan, maksudnya belum pernah dibunuh sebelumnya, makanya sekarang dijatuhi pidana 19 tahun. Terdakwa menerima keputusan dari majelis hakim. Kendati demikian, kuasa hukum MS masih pikir-pikir untuk menempuh langkah-langkah banding. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, imbas kemarau panjang yang menginjak 4 bulan di Pati, embung di Kecamatan Jakenan mengering. Embung yang jadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari kini kering dan tanahnya retak. Sudah 2 bulan warga desa Tondokerto, Kecamatan Jakenan Pati mengalami krisis air bersih lantaran satu-satunya embung yang biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari mengering. Dampak kemarau tahun ini merupakan yang terparah dari tahun-tahun sebelumnya. Sisa air yang ada di dalam embung menjadi keruh, berlumpur, dan tidak layak untuk dikonsumsi. Selama ini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari relawan, instansi maupun pemerintah daerah. Salah satu warga desa Tondokerto Ali menuturkan, jika tak ada bantuan air bersih dalam sehari, warga terpaksa membeli air atau berhenti beraktivitas menggunakan air. Kering mas, seperti airnya habis, yang sudah berjalan 2 bulanan lah. Habis. Tadi saya ambil air ya seperti itu, airnya posisi seperti itu. Jadi seandainya hari-hari nggak ada bantuan ya kesulitan untuk aktivitas untuk mandi dan mencuci dan sebagainya. Memang di sini sangat membutuhkan air bersih. Karena kondisi embungnya yang selama itu digunakan sudah habis. Menurut Mulyono selaku perangkat desa Tondokerto mengatakan, embung desa mampu mengaliri air ke 400 rumah warga dengan kapasitas 25.000 meter kubik. Biasanya warga memanfaatkan air dari embung untuk kebutuhan memasak, mandi, hingga mencuci baju. Untuk saat ini pemerintah desa sangat terbuka bagi siapapun yang ingin memberikan bantuan air bersih. Mungkin dipacu dengan adanya musim kemarau kemarin kan tidak begitu lama. Ini berdampak dari musim yang lama sehingga
panasnya juga luar biasa, sehingga air di dalam embung sendiri itu cepat hilang, cepat kurang gitu. Biasanya mulai dari bulan 4, mulai kemarau sampai bulan 8 itu cukup biasanya. Hanya dipacu dengan panasnya nggak begitu panas. Tahun ini kan memang luar biasa. Sehingga embung ini sudah nggak ada airnya dari mulai bulan Juli. Untuk diketahui data terakhir BPBD Pati, terdata 70 desa dari 10 kecamatan terdampak kemarau panjang. Di antaranya di Kecamatan Pucak Wangi, Jakenan, Batangan, Winong, dan Gabus. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Arus lalu lintas Jalan Kaliori Rembang hingga Desa Bumi Mulyo Batangan Pati kembali lumpuh. Pantauan dari arus sisi utara macet dari Bumi Mulyo Batangan hingga Kaliori. Sementara dari sisi selatan macet mulai dari Desa Tambak Harjo hingga Kaliori. Terpantau hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kamis siang kemacetan masih memanjang. Diperkirakan kemacetan mulai terjadi pada pukul 5 pagi. Saat ini Jalan Kaliori masih proses pengerjaan, di sisi lain Desa Raci hingga Bumi Mulyo juga proses pengerjaan jalan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kemacetan. Ditambah lagi pipa PDAM bocor di Bumi Mulyo Batangan yang menyebabkan genangan air persis di samping pengerjaan jalan. Suroso dan Asmui yang merupakan supir truk mengaku sudah terjebak macet sejak pukul 6 pagi. Mereka pun meminta kepada pihak terkait segera melakukan penanganan dan memberikan rambu-rambu alternatif agar bisa menghindari titik-titik kemacetan. Berapa jam? Kalau sekarang jam 9 ya 3 jaman. 3 jam, Pak? Dari Surabaya mau ke Semarang.
kebocoran. Kebocoran di Kaliori Pak ya? Ya, Kaliori depan pom bensin. Ya, belum diperbaiki, memang ada kosong. Masih ada tumpukan material itu aja. Terganggu ada orang total. Hampir 2 jam. Karena dari Jakanan Pak. Saya sampai ini loh mau ini sama Batangan. Batangan udah macet Pak ya? Nah, Ini mau kemana Pak? mau di Tuban. Oh, Tebal Pak jane. Pak jalan dicor itu ya, Pak. oh. Satlantas Polres Rembang melalui Kanit Turjawali mengatakan proses pengerjaan jalan Raci hingga Kaliori dan kebocoran pipa PDAM menjadi penyebab utama kemacetan. Saat ini pihaknya telah melakukan rekayasa lalu lintas, berpatroli menegur pengendara memotong jalan dan yang ketiduran. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Rembang juga terus berkoordinasi dengan Polresta Pati dan Polres Tuban. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir membuat ratusan pelajar dan guru sekolah dasar negeri 2 Gunung Sari Rembang, Jawa Tengah kegerahan dan terpaksa memakai buku tulis untuk berkipas-kipas. Dari data BMKG, akibat cuaca panas di Rembang bisa mencapai 36 derajat Celcius. Sejumlah pelajar dari kelas 1 hingga kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 2 Gunung Sari, Kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, gegerahan saat proses belajar mengajar berlangsung. Kondisi gerah akibat cuaca panas hingga mengeluarkan keringat sudah dirasakan siswa dan guru sejak beberapa pekan terakhir. Sejumlah siswa mengaku meski sudah ada kipas angin di kelas, mereka masih kegerahan sehingga memakai buku tulis untuk berkipas-kipas. Kondisi ini tentunya mengganggu fokus belajar anak didik. Cuacanya panas. Udah berapa hari ini, Dek? 5 hari. 5 hari ya. Ini gimana, Dek? Pakai kipas terus atau gimana? Belajarnya terganggu enggak, Dek? Enggak. Enggak ya. Dari pihak sekolah udah ngasih ke air atau seperti apa, Dek? Udah. Dek, dengan adanya kipas ini membantu enggak, Dek? Membantu. Sementara itu, agar aktivitas belajar tidak semakin terganggu, selain mengizinkan siswanya memakai buku untuk berkipas-kipas, pihak sekolah juga membagikan minuman gratis. Karena kita melihat pengaruh dari gelombang ini, suhu mencapai hampir 36 derajat, sehingga kami harus dapat mengantisipasi untuk keadaan anak-anak kami, anak-anak SD, sehingga kami tambahkan untuk program yaitu penambahan untuk air minum, untuk diminum, untuk menghilangkan dehidrasi terhadap gejala dari perubahan panas yang seperti ini. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6 kami ruangannya juga sementara ini kemarin kami buatkan ada AC-nya. Kemudian masing-masing kelas juga ada kipas anginnya. Untuk menambah keleluasaan anak-anak, saya suruh untuk buku sementara digunakan sebagai kipas angin agar menghilangkan rasa panas yang begitu sangat dahsyat sekali. Ini mengganggu proses belajar mengajar nggak, Pak? Sementara kalau dikatakan mengganggu juga ya, namun karena tekad bulat dari Bapak Ibu dan anak-anak untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, jadi ini juga tidak mengurangi hambatan karena kami sudah mengantisipasi sebelumnya. Saat ini suhu udara panas di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah semakin panas hingga mencapai 36 derajat Celcius dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini mulai dirasakan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan.
membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Kemarau panjang sejak 6 bulan lalu berdampak pada semakin surutnya air sungai Tuntang Grobogan. Oleh warga sekitar, kondisi ini kemudian dimanfaatkan untuk menambang pasir. Meski hasilnya tidak seberapa, mereka bersyukur masih bisa mendapatkan penghasilan di saat tidak ada panen. Beginilah aktivitas sebagian warga desa Glapan, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan yang tinggal di tepi sungai Tuntang. Dengan menggunakan perahu yang terbuat dari lembaran besi, mereka menyusuri sungai Tuntang sejauh 1 km menuju lokasi yang banyak pasirnya. Sambil menyelam dan membawa alat sekop dari plat besi, pasir kemudian dikumpulkan dari dasar sungai. Mereka harus menahan nafas hingga 1 menit agar pasir dari dasar sungai bisa sampai di atas perahu. Aktivitas tersebut dilakukan berulang-ulang hingga perahu penuh dengan pasir. Untuk satu perahu pasir dihargai pengepul Rp100.000. Keuntungan itu kemudian dibagi 2 hingga 4 orang setiap satu perahunya. Rata-rata setiap penambang mendapatkan hasil Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, tergantung sepi atau ramainya pesanan. Di pasir ini, Pak? Lama ya, mungkin 30 tahun. 30 tahun. Kalau kerjanya selain itu apa, Pak? Selain itu, Pak? Buruh tani. Buruh tani, serabutan itu, Pak. Iya. Penghasilannya kalau sehari seperti ini berapa, Pak? Ya rata-rata 100, Pak. 100.000 ya. Ya rata-rata. Tiap hari, Pak. Itu ramai atau sepi, Pak? Kalau sepi kadang rei, kalau ramai kan ya bisa 200. Kalau buat rata-rata kan 100.000 ya, Pak. Untuk berapa hari, Pak? 100.000 itu, Pak. Penghasilan segitu untuk berapa hari, Pak? Kebutuhan ya, di rumah, Pak. Buat rata-rata pada hari itu gitu. Kadang kan ya bisa 2, kadang cuma 1, kadang perai juga. Itu kalau buat rata-rata ya segitu lah. Pendapatan 100.000 per hari itu untuk kebutuhan cukup nggak, Pak? Ya namanya orang kampung ya, kalau agak kurang ya lumrah lah. Makanya kan cuma sama sambel kalau kurang kan gitu. Jadi kalau ada lebih ya kadang ya belikan gitu. Pasir tersebut oleh pengepul kemudian dijual dengan harga 1 truk sebesar Rp200.000.
Dari hasil menjual pasir, mendapatkan keuntungan Rp20.000 untuk 1 truk pasir. Ya kalau berangkat semua ya lebih dari 10. Lebih dari 10. Kalau sepi biasanya berapa orang? Kalau lagi pada kerja di proyek ya paling cuma 3 orang, 4 orang. Keuntungan 20.000 per truk itu cukup nggak Mas untuk membayar warga yang kerja di sini? Ya alhamdulillah cukup lah. Dibayar berapa Mas sehari Mas? Ya satu perahunya itu dibayar 100.000. 100.000 gitu. Masih ada sisa nggak? Ya masih ada walaupun barangnya per hari 50.000 apa-apa. Itu warga sini semua apa ada warga lain? Ya yang 2 tetangga desa. Tetangga desa. Tapi mayoritas warga Gelapan sini ya? Iya. Kalau pasir ini per engkelnya berapa dijual? 200.000. Iya. Itu satu truk kecil itu ya? Iya. Dapat untung berapa Mas? Ya 20.000. 20.000 itu ya? Walaupun hasil dari menambang pasir tidak seberapa, namun mereka bersyukur masih mendapatkan penghasilan, sehingga bisa dibawa pulang untuk kebutuhan keluarga. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, puluhan warga desa Penadaran Kabupaten Grobogan saling berebut sebuah gunungan yang terbuat dari hasil panen. Gunungan tersebut diperebutkan warga saat pelaksanaan tradisi ngunduh banyu udan atau doa meminta turun hujan. Sebelum tradisi ngunduh banyu udan dilaksanakan, perwakilan seluruh tokoh agama mulai dari Islam, Kristen, dan Katolik bersama dengan kepala desa, perangkat desa berjalan dengan mengitari desa sejauh 1 km. Puluhan warga desa Penadaran, Kecamatan Gubuk langsung berebut satu gunungan usai selesai didoakan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga turut serta saling berebut demi memperoleh gunungan hasil panen yang dipercaya membawa berkah. Buat masak. Bu, ini ikut tradisi apa tadi tuh? Minta hujan. Minta hujan. Memang selama ini nggak ada hujan Bu sini? Nggak ada. Ya tahun 2000. Sudah berapa lama Bu? Sampun kalaksanan 6 bulan. 6. Dapat terong, jeruk sama melon. Tadi sempat ikut rebutan tadi? Iya. Iya. Seru nggak Mbak Asa? Ya seru. Ini tradisi apa sih Mbak ini Mbak? Tradisi ngunduh banyu udan. Oh gitu. Selama ini nggak ada hujan di sini? Nggak ada. Menurut Kepala Desa Penadaran Solehatul Ridlo, kegiatan tradisi ngunduh banyu udan dilaksanakan setiap tahunnya sejak 6 tahun lalu. Tradisi ini untuk menyambut musim penghujan yang biasanya terjadi setiap bulan 10 atau bulan Oktober. Sebelumnya tradisi ngunduh banyu hujan atau meminta hujan dilaksanakan masing-masing pemuka agama dengan cara masing-masing. Selain untuk meminta hujan segera turun, tradisi ini juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar agama dan persatuan warga. 10 bulan 10 setiap tahun kita adakan acara yang berjudul ngunduh banyu udan. Acara ini sendiri bermaksud untuk menyambut musim hujan sebenarnya. Sebetulnya kalau dari lintas agama kami mempunyai ibadah masing-masing untuk meminta hujan. Maka kita adakan acara ini untuk mempersatukan dari beberapa agama. Kita bikin satu seremoni yang intinya kita memohon agar diturunkan hujan. Kenapa itu dipilih di setiap tanggal 10 bulan 10 jam 10? Karena pada bulan 10 ini biasanya di musim-musim pergantian dari kemarau ke musim hujan. Kirap budaya ini dalam rangka memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa agar desa kami ini ada diturunkan hujan dan petani segera bisa menanam. Yang ikut kirap dari agama Mas ya Pak? Semua tokoh masyarakat dan berbagai agama ikut semua dalam kirap itu.
itu dimulai tahun 2016 waktu itu. Tapi sebelumnya sudah ada kegiatan seperti ini? Sebelumnya belum ada, tetapi angan-angan dari tokoh-tokoh masyarakat yang terdahulu menginginkan seperti itu, tetapi dari pihak pemerintahan desa belum bisa melaksanakan. Hingga akhirnya tahun 2016 itu baru bisa dilaksanakan dan sampai sekarang. Warga berharap hujan segera turun sehingga mereka tidak kekurangan air dan bisa bercocok tanam kembali. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Terdakwa kasus pembunuhan anaknya sendiri yang masih berusia 3 bulan resmi divonis 19 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Imbas kemarau panjang yang menginjak 4 bulan di Pati, embung di Kecamatan Jakenan mengering. Embung yang menjadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari kini kering dan tanahnya retak. Arus lalu lintas jalan Kaliori Rembang hingga Desa Bumi Mulyo Batangan Pati kembali lumpuh. Pantauan dari arus sisi utara macet dari Bumi Mulyo Batangan hingga Kaliori. Dari sisi selatan macet mulai dari Desa Tambak Harjo hingga Kaliori. Cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir membuat ratusan pelajar dan guru sekolah dasar negeri 2 Gunung Sari Rembang, Jawa Tengah kegerahan dan terpaksa memakai buku tulis untuk berkipas-kipas. Dari data BMKG, suhu akibat cuaca panas di Rembang bisa mencapai 36 derajat Celcius. Rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini, pemirsa. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.